Halo semuanya, saya Rido, CPNS LKPP 2025. Teman-teman, pernah nggak merasa dunia sekarang tuh bergerak begitu cepat? Teknologi berkembang, berita menyebar dalam hitungan detik, dan masalah baru terus bermunculan setiap harinya. Di tengah situasi seperti ini, kita sebagai ASN punya peran yang luar biasa penting. Kita bukan hanya bekerja mengikuti SOP atau menyelesaikan tugas harian, tapi juga harus memahami isu-isu yang besar yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Nah, inilah alasan kenapa dalam Latsar kita belajar tentang analisis isu kontemporer. Di modul ini, membekali kita supaya siap menghadapi tantangan zaman dan menjadi ASN yang tidak hanya cakap dalam pekerjaan, tapi juga tanggap terhadap perubahan. Di modul yang saya pelajari ini, isi utamanya ialah mengingatkan kita bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar mengubah struktur organisasi. Lebih dari itu, ini adalah transformasi budaya yang kerja humanis, kreatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai PNS, kita harus siap menghadapi perubahan global, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi. Informasi-informasi yang kita terima itu bisa mempengaruhi cara kita bekerja. Untuk itu, kita perlu memperkuat apa yang disebut sebagai modal insani, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, ketabahan, dan juga kesehatan fisik. Dengan bekal-bekal tersebut, kita bisa tetap produktif sekaligus adaptif dalam menghadapi tantangan. Pada modul ini juga membahas isu-isu strategis yang sering kita temui dalam pelayanan publik seperti korupsi, narkoba, radikalisme, terorisme, hingga ancaman digital seperti cybercrime. Tidak hanya cybercrime, ancaman digital juga ada yang biasa kita sebut di sosial media yaitu hate speech dan juga hoax. Ini bukan sekedar teori, tapi masalah nyata yang bisa merusak stabilitas bangsa dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disinilah kita ditantang untuk menjadi teladan dan agen perubahan, mulai dari lingkungan kerja kita sendiri. Untuk memahami dan menangani isu-isu tersebut, kita diajarkan 3 tahapan dalam menganalisis isu. Yang pertama, mengidentifikasi isu kritis, yaitu melihat masalah mana yang paling berdampak pada masyarakat dan pelayanan publik. Yang kedua, melalui tapisan isu, yaitu memilih mana yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yaitu adalah analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu menggali akar penyebab masalah dan merumuskan solusi berbasis data yang nyata. Dengan menguasai tahapan-tahapan di atas, kita tidak hanya jadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pemikir kritis yang bisa memberikan rekomendasi yang tepat demi perbaikan birokrasi dan pelayanan publik. Teman-teman, pada akhirnya kita harus ingat bahwa ASN bukan sekadar pegawai, tapi juga penggerak perubahan. Tantangan di luar sana mungkin besar, tapi dengan kemampuan menganalisis isu dan bekerja dengan integritas, kita bisa membawa birokrasi Indonesia menuju standar kelas dunia. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, berpikir kritis, bekerja dengan tulus, dan terus berinovasi. Karena masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita. ASN yang siap melayani dan mengabdi sepenuh hati untuk Indonesia. Akhir kata, mulailah menjadi agen perubahan dari lingkungan kita sendiri. Saya Rido, CPNS LKPP 2025. Sampai jumpa.